masyayikhina wa ustadina wa usuli mafru'ihim wa jamil mufassirin wa jamil hamalatil Qur'anil azim wa jamil qurra'il mukhlisin wa jamil mufassirin wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadil Qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman, siapa alladzina? Ittaqu, pada bertakwalah kalian semua, Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maksudnya di ayat ini salah satu bentuk takwa. Jadi takwa itu jalannya banyak sekali ya. Kan secara umum takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Allah. Jadi khaufu artinya takut, takutlah kalian semua. Khaufu artinya takutlah kalian semua. Takut iqabahu, kepada siksa-siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biang tati'u, gambarannya jika bertaat kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu kalau masalah perintah itu melakukan, kalau masalah larangan itu meninggalkan. Jadi takutnya di situ tuh begitu caranya. Jangan takut kok, wah takut terus tidak mau mengerjakan. Yang tidak mau mengerjakan tuh masalah larangannya Allah. Kalau masalah perintahnya Allah ya bagaimana berusaha melaksanakan perintahnya. Nah, karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak, ya, jadi nanti jalan bertakwa kepada Allah ya semakin banyak. Semakin banyak ketaatan atau perintah yang dilakukan, perintahnya Allah yang dilakukan, berarti takwanya semakin meningkat. Itu begitu. Jadi bukti daripada iman itu adalah takwa, gitu loh ya. Nah, itu kan begitu. Kalau ditanya, Pak Kadus takwa kepada Allah, takwa. Pak Kadus iman kepada Allah, iman. Buktinya iman apa? Melaksanakan perintah. Gitu contohnya. Kang Dedi iman kepada Allah, Kang Dedi iman. Kok nggak sholat umpama? Ya takwanya berbohong. Nah, gitu ya. Itu imannya berbohong karena tidak ada buktinya. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, itu namanya makanya setiap khatib ittaqullah, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Artinya dia paling banyak melaksanakan perintah, paling banyak menjauhi larangan. Lah itu begitu prosesnya, gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Di sisi Allah nggak lagi pandang orang kaya, orang miskin, Pak Kadus, Pak RT, Pak Kades, nggak urus itu. Tapi masalah takwa, gitu loh. Ada Pak Ustadz katanya, tapi nggak takwa ya. Di sisi Allah ya ngedon. Nah, itu begitu ya. Nah, itu begitu. Wabtagu, dan mencarilah, ai utlubu.
Artinya berusaha mencarilah kalian semua ilaihi kepada Allah, mencari al-wasilata kepada perantara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya wasilah di sini apa? Aima segala sesuatu bentuk perkara yukoribu yang menjadikan semakin dekat siapa kalian semua, yukoribu yang menjadikan mendekatkan apa makum kepada kalian semua, ilaihi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenyataannya minat ta'ati dari masalah ta'at. Apapun itu yang di situ nanti menjadikan kita itu semakin dekat kepada Allah, apapun itu ya, yang artinya itu tidak melanggar syariat maksudnya, maka itu nanti namanya wasilah, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Itu begitu. Nah, ini termasuk dalil bahwa wasilah itu boleh, gitu ya. Yang biasanya saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kok wasilah-wasilahan, langsung kepada Allah saja, Allah ada, gitu. Kayak sok-sok kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikhawatirkan tuh begitu. Nah, makanya ini diterangkan dalam tafsir Sawi ya. Qolal mu'alif rahimahullah dalam tafsir Sawi, yang dimaksud takwa wa yasihu anal murada bitaqwa, dan sebenarnya sesungguhnya yang dimaksud dengan takwa itu imtisalul ma'murati, melaksanakan perintah, al wajibati yang wajib, wa tarkil manhiyati, dan juga meninggalkan larangan, al muharramati yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtigoil wasilah, dan mencari wasilah, aima sesuatu yukoribuhu yang menjadi dekat siapa orang tersebut dengan wasilah ilaihi kepada Allah, mutlakon dengan mutlak. Artinya mutlakon itu umum, apapun itu. Umpama Mas Nur dengan merokok, kok menjadikan Mas Nur semakin, ya Allah, kok begitu ya. Lebih baik merokok tapi ingat Allah Mas Nur, daripada ibaratnya katanya amal soleh tapi tidak ingat dengan Allah. Nah, itu begitu kata para ulama loh, termasuk ini. Karena makanya mutlakon namanya. Sambil ngopi Mas Nur, iya ya, sapi itu padahal di dalamnya itu dari darah campur kotoran, kok bisa keluar susu. Alangkah hebatnya engkau ya Allah. Umpama sambil ngopi sambil merokok ya kan, walaupun rokok tadi yang menjadi wasilah, karena senangannya Mas Nur kan merokok, kayak aku lah kan gitu. Nah gitu contohnya begitu. Ya kalau ganja kan termasuk yang dilarang bang, tidak boleh. Makanya tadi disebutkan yang tidak melanggar syariat. Kalau tidak dikasih garis bawah seperti itu tadi termasuk katanya Pak Muklis ganja ya kan, dan lain sebagainya, repot nanti. Pokoknya ada garis bawahnya yang tidak melanggar syariat. Kakek punya tafsir jalan lain pula tadi katanya kan, wah senang dengan cewek menjadikan aku dengan Allah, ya melanggar syariat namanya. Umpama seperti itu ya. Nah itu namanya ya seneng menjadikan dia ingat dengan Allah tapi melanggar syariat, nggak boleh ya kan. Itu sodakoh, Pak, aku sodakoh sama jando umpama kan, kasihan dia tuh kedinginan ya kan gitu. Aku kasih selimut, aku selimuti, aku bekep-bekep banget, ya itu melanggar syariat, ya nggak boleh. Wasilah kok yang melanggar syariat itu loh, maksudnya begitu. Nggak boleh Pak Rozak ya, yang tidak melanggar syariat gitu loh. Sekarang diterangkan di sini, wa min jumlati dalika, dan itu sebagian dari jumlah wasilah itu al mahabbatu anbiya illahi, adapun mencintai nabi-nabinya Allah, wa auliyaihi, dan kekasih-kekasihnya Allah. Itu makanya termasuk Mas Nur ya wasilah umpama. Oh Bang Edi, Pak Kadus ngadokan
apa muludan, ngadokan rejepan. Lah itu ya termasuk wasilah gitu. Nah, atau mencintai Nabi atau mencintai kekasih-kekasihnya Allah. Nah, maka kalau di guru-guru kita itu ada apa namanya manakib, ada al-berjanji dan lain sebagainya dengan tujuannya walaupun belum tahu maknanya, tetapi tujuannya untuk wasilah atau perantara menjadikan kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala lewat cara-cara dan jalan-jalan yang ditempuh oleh para nabi, para kekasih-kekasih Allah, para orang-orang soleh, untuk menjadikan beliau-beliau itu menjadi lebih cinta, lebih mengagungkan, lebih dekat, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Seterusnya contoh lagi wasodakotu dan juga sodako. Tapi itu tadi yang tidak melanggar syariat itu loh ya. Kok kata Kang Dedi dari mana kan? Itu dari jando belakang rumah loh, kan? Ngopo? Sodako. Ya repot kalau begitu. Ada caranya. Lewat daripada warisnya, tolong nanti kasih beliau. Nah, gitu caranya. Enggak kok datang sendiri terus ngomong berduaan, nah repot. Nanti nyodako yang lain pula ya kan itu. Enggak cukup dengan duit atau barang, tapi barang ya Kang Dedi barang kok gitu. Enggak boleh begitu. Itu termasuk nanti melanggar syariat. Ya enggak boleh. Itu ya Allah, ini saya sodako niat untuk semakin dekat kepadamu. Ini rezeki dari engkau, aku gunakan untuk melaksanakan perintahmu. Nah itu caranya begitu. Terus kita termasuk lagi yang disebut wasilah atau golongan wasilah, wa ziyaratu ahbabillahi, menziarahi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bangsa kita sekarang ya apa? Ziarah wali songo, ziarah kepada orang-orang soleh ya. Itu termasuk wasilah, bukan kok nyembah kuburan gitu loh ya. Orang sudah tahu kalau kuburan itu tempatnya orang mati, tidak mungkin disembah. Ya kan? Tapi dia mencari wasilah karena beliau-beliau adalah orang-orang yang sudah nyata-nyata secara kafabel, secara apa umum orang mengatakan bahwa orang itu atau wali itu atau nabi itu dekat dengan Allah, maka dia menjadikan beliau sebagai wasilah. Contoh mudah gini loh, ini umpama nyontohkan macam mana ya, Pak Bupati lah, Pak Bupati gitu. Nyontohkan Pak Bupati umpama kan kita nak usul sesuatu atau nak minta sesuatu, andaikan kita datang langsung kan paling sama Satpol PP kan di stop. Apa Pak? Mau ketemu Pak Bupati? Sudah ada janji? Belum? Yuk kakek dulu. Buat janji dulu, kan gitu ibaratnya. Tapi beda nanti macam Bang Edi. Pak, titip pesan sama Pak Bupati. Yang dititipi Pak Sekda. Karena kawannya Bang Edi, bosnya Bang Edi. Ya kan jadi cepat. Oh iyalah Bang Edi, nanti saya sampaikan. Nah, kan gitu. Nah, beda kalau umum tadi, karena nggak lewat wasilah tadi. Nah, itu begitu contohnya. Sama dengan kita dengan Allah. Ya kan? Kita sok-sok kenal dengan bupati, sok-sok dekat dengan bupati, rupanya beliau tidak kenal dengan kita. Sama dengan kita, sok-sok dekat dengan Allah, sok-sok kenal dengan Allah, sok-sok kenal dengan Nabi, rupanya Nabi ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kenal dengan kita. Gitu loh. Ya, piye ya lama suwi gitu ya. Termasuklah lagi wasilah wa kasrati du'ai. Termasuklah lagi memperbanyak doa baik untuk diri kita maupun kepada orang lain sebagai wasilah. Nah, ini salah satu amalan ya. Kalau kalian pengen salah satu doanya tuh cepat diijabahi, itu salah satu caranya kata para ulama itu mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Nah, itu caranya begitu. Upama Pak Dekiwo kok belum punya istri lagi, doakan orang lain yang belum punya istri itu. Ya Allah, cepatlah beliau tuh punya istri.
kasihan ya Allah diumpama. Nah, waduh Pak Topik ya kena juga. Ini contoh maksudnya. Jadi Pak Giwo doakan Pak Topik doakan Pak Giwo. Nah, caranya begitu. Main doa-doaan. Nah itu contoh, itu begitu. Ya pengen kaya ya begitu, doakan orang lain supaya kaya. Nah, gitu. Dan lain sebagainya. Itu asli ya, itu ijma itu. Kalau kita ingin doa kita tuh cepat, ya kan? Nah, itu kita doakan orang lain. Khusus doa yang baik-baik loh. Dalam syariat Islam itu tidak ada dianjurkan untuk doa yang tidak baik. Kecuali para nabi dan rasul yang memang itu kasih wahyu oleh Allah untuk mendoakan yang tidak baik. Kalau kita kurang baik, tidak baik. Karena setiap doa itu akan kembali kepada kita. Kita doa baik untuk orang lain ya kembali kepada kita. Kita doa buruk untuk orang lain ya akan balik kepada kita. Kita ngomong baik untuk orang lain ya akan balik kepada kita. Kita ngomong buruk ya balik kepada kita. Kita berbuat jahat kepada orang lain ya balik kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang lain ya akan balik kepada kita. Jadi suatu amal tuh ibarat kita melempar bola, dia ke dinding, maka mantul balik kepada kita lagi. Itu kurang lebihnya kata para ulama itu seperti itu. Wasilaturahimi dan juga silaturahmi sebagai wasilah untuk kita semakin dekat kepada Allah. Wa kasratu dzikri dan memperbanyak zikir. Wa ghairu dzalika dan selain itu semua. Pokoknya apapun itu yang menjadikan kita semakin dekat, semakin takut, semakin mengabdi kepada Allah yang tidak melanggar syariat, maka itu disebut diperbolehkan dan disebut wasilah. Jadi fal makna maka adapun maknanya, kuluma adapun segala sesuatu apapun itu, yukoribu yang menjadikan dekat apa makum kepada kalian semua ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya fa'alzamuhu maka melakukanlah kalian semua kepada ma. Watraku dan meninggalkanlah kalian semua maka kepada segala sesuatu yubu itu yang menjauhkan apa makum kepada kalian semua anhu dari Allah Subhanahu wa taala. Idza ulimat ketika diketahui apa dalika demikian wasilah itu yang menjadikan kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah. Termasuk lagi ya, mana ini tadi? Termasuk lagi yaitu wasilah, yaitu min jumlatil mahabbati fillahi ta'ala, termasuk bagian dari kita itu mencintai Allah, allati yaitu sesuatu qala yang sudah bersabda via di dalam bahwa kita itu mencintai Allah. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawuhnya Kanjeng Nabi, termasuklah bagian kita itu cinta kepada Allah. Itu kata Nabi, ala la imana liman la mahabbata lahul wasilata lahu. Ala ingat-ingat, la imana termasuk tidak sebagai penyempurna iman, liman bagi orang-orang, la mahabbata yang tidak mencintai lahu kepada orang tersebut, al wasilata kepada wasilah lahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati yaitu contoh dalil qala yang sudah berfirman siapa Allah fiha di dalam wasilah, wabtagu ilaihil wasilah. Ayat ini ya, intinya gini, itu tadi intinya segala sesuatu yang menjadikan kita menjadi semakin dekat kepada Allah itu disebut namanya wasilah, supaya kita menjadi dekat kepada Allah. Itu Kang Pangat, kalau menurut Kang Pangat, Kang Batu itu menjadikan Kang Pangat lebih semakin dekat dengan Allah itu dikerjakan. Itu angon kambing, ngarit kambing kok merasa kita itu semakin dekat dengan Allah ya dikerjakan. Ngarit umpama ya seperti itu dan seterusnya. Selagi pekerjaan atau wasilah tersebut tidak menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak nukang batu Kang Pangan ngantek lali sholat ya orang menjadi wasilah, tetapi menjadi dolalah, menjadi kesesatan.
Itu. Nah, Mas Nur angon kambing, siapa angon kambing? Badur nggih. Angon kambing umpama kok menjadikan badur itu semakin dekat dengan Allah, menjadikan nanti dapat rezeki, bisa umroh, bisa sedekah dan lain sebagainya, dan tidak meninggalkan perintahnya Allah, yaitu disebut wasilah. Tapi nak leangon kambing badur mau atau leangon sapi menjadikan badur malah nggak sholat, nggak kober sodako dan lain sebagainya, yaitu bukan menjadi wasilah tetapi menjadi dolalah atau kesesatan. Itu begitu. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wajahidu, dan berjihadlah atau berusahalah kalian semua fi sabilihi untuk tetap di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Li'a'la idinihi, untuk mengagungkan agamanya Allah. Bukan kok Mas Nur berjuang menerkenalkan dirine atau menerkenalkan namanya, tapi untuk menerkenalkan hukum-hukumnya Allah, agamanya Allah Subhanahu wa taala. La'allakum, supaya ada siapa kalian semua ada itu tuflihuna, termasuk orang-orang yang beruntung. Tafuzuna, artinya beruntung di dunia dan akhirat. Innal ladzina kafaru anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang mengingkari siapa alladzina lau sabata lau anna lahum, jika kok ditetapkan anna, sesungguhnya lahum bagi mereka orang-orang yang mengingkari Allah, segala sesuatu fil arti yang di dalam bumi jami'an semuanya, wa mislahu, dan lipat gandanya yang dipunyainya di bumi ini, ma'ahu, beserta apa yang dia punya, liyaftadu, maka liyaftadu, untuk menebus siapa orang kafir, bihi, atau orang yang ingkar, bihi, dengan yang dipunyainya, min adzabi yaumil kiamati, dari siksa hari kiamat, ma tukubila, maka tidak akan membandingi bihi, dengan min adzabi yaumil kiamati, dari siksa hari kiamat, ma tukubila, maka tidak akan diterima minhum, dari orang-orang kafir, ma tukubila, maka tidak akan diterima apa minhum, dari orang-orang kafir. Walahum, dan itu bagi mereka adapun siksa, alimun, yang sangat diberatkan atau menyakitkan. Maksudnya bagaimana sih orang-orang yang karena mengejar dunia ini orang-orang yang ingkar kepada Allah loh ya. Jadi dalam tafsir Sawi itu ada yang dimaksud itu memang orang kafir, ada yang dimaksud itu orang Islam tapi ingkar atas nikmatnya Allah, atas perintahnya Allah, atas larangannya Allah. Jadi entah dia kafir betul karena tidak Islam, atau dia Islam tapi karena dia mencari dunia yang seisinya tadi, bahkan lipat ganda yang dia cari tadi, ya kan, sehingga dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka apa yang dia punya, yang dia cari tadi, yang dia kumpulkan tadi, bahkan semisalnya lagi atau lipat ganda yang dia punya, yang di dunia ini punya dia semua, maka usaha pencariannya, pengumpulan harta yang ada di dunia itu tidak akan bisa sanggup menebus siksa-siksanya dia karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menebus siksa neraka. Menebus dari siksa besok di hari kiamat dan juga besok di akhirat. Jadi Pak Sekdes, umpama nih, saking kita tuh pengen ibaratnya tuh semuanya kita punya,
Ini bahkan di sini bahkan lipat ganda dari dunia dan isinya, ya. Itu kita untuk menebus kesalahan kita karena mungkin tidak sholat atau mungkin melaksanakan larangannya Allah, maksiat kepada Allah. Itu dunia semua muanya yang kita punya tadi dan lipat gandanya untuk menebus siksa tadi itu tidak akan bisa mumpuni atau tidak akan bisa klop, apa bahasanya ya, tidak sebanding lah, nah gitu ya, tidak sebanding. Di gara-gara itu kok kita meninggalkan perintahnya Allah, ya. Harusnya wayai sholat Pak Pangat, karena saking asiknya masang boto sehingga duhur lewat umpama kan asar lewat, maka upai Kang Pangat ku mau upah masang boto mang borongane bahkan sedunia dan isinya itu untuk nutup nyogok malaikat karena kita nggak sholat tadi, bahkan lipat gandanya duit itu tidak akan mampu, tidak akan cukup. Itu makanya kalau guyonannya anak-anak yang beler-beler itu, kerja kok kowe ngantek lali sholat, kira-kira cukup duitmu itu untuk nyogok malaikat malik, untuk nutup siksa neraka, nah kan gitu gambarannya. Ya kalau kira-kira cukup ya silakan kan gitu ya kan. Pilihannya sendiri-sendiri. Tapi dalam Al-Qur'annya ini, apapun yang kita punya bahkan berlipat ganda dunia dan isinya punya kita, tapi gara-gara kita meninggalkan perintahnya Allah tadi, itu tidak akan mampu untuk nyogok malaikat yang nyeksa, ditugasi nyeksa kita. Matukubbila minhum. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an, di dunia punya kita semua, wa mislahu, dan 2 kali lipatnya, ma'ahu itu semua, liyaftadu untuk menebus bihi dengan yang kita punya dunia 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat, untuk menebus min adabi yaumil kiamati, dari siksa hari kiamat gara-gara kita meninggalkan perintah tadi. Matukubbila, maka tidak akan sebanding sogoan kita tadi minhum dari siksa hari kiamat, bahkan walahum azabun alim, bagi mereka siksa yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes, pokoknya kerja lah, perintahnya Allah sebagai ibadah. Ya rezeki itu jatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum azabum muqim. Yuriduna menginginkan, ayam yatamanauna, artinya pada berangan-angan, beringin-ingin siapa mereka dengan harta yang dicari tadi, sehingga dia meninggalkan perintah tadi, ya kan? Ayakhruju, jika kok keluar minan nari, dari siksa api neraka. Arep iki arek nyogok malaikat malik, arek nyogok malaikat yang tukang menyiksa atau malaikat adab. Tapi wa mahum bi kharijina, wa mahum, dan tidak ada siapa mereka yang meninggalkan larangan goro-goro nyari dunia tadi, tidak ada mereka itu bi kharijina, bisa keluar minha, dari api neraka. Wes gak mempan, sok duit kurang payu nono. Di sana besok duit tidak lakunya di dunia. Itu begitu. Nah kok bisa keluar tuh macam mana? Coba kita kemarin ingat, neraka itu, andai kan kita nyemplungkan HP ini ya kan, itu plung 80 tahun baru sampai dalamnya tuh gitu. Andai kan kita berjalan turun ke bawah jatuh 80 tahun baru sampai neraka. Jadi potensi naik itu susah kalau memang tidak dapat syafaat atau pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Coba bayangin 80 tahun itu seumur kita loh, jalan ngerangkak naik daki di neraka itu. Nah itu kita baru sampai atas,
Nah, belum tentu sampai itu. Nara diwogrok-grok digantoli malaikat wegrek ya kan. Wegrek dari api neraka. Api nang ndi kowe? Grok dipanen sama dia. Kalau Al Ibrahim itu begitu. Wes kok bayangin dewek lah ya, bayangin dewek. Kalau kira-kira menurut kita tuh sanggup ya kan. Goro-goro kita entah kerja, entah apa meninggalkan perintahnya Allah tadi untuk nyogok api neraka atau penyiksa di neraka tadi ya silakan. Cuman kata Allah ya ini yuriduna ayyakhruju minan nari wa mahum rijin, tidak akan bisa mereka keluar. Nak naik diogrok-ogrok nganggo egrek teko api neraka. Walahum, dan itu bagi mereka adapun siksa mukimun yang pedih, ada imun yang selama-lamanya, yaitu tadi kata guru-guru kita, para ulama-ulama kita, terserah carilah dunia, dunia, tapi ingat, kau cari dunia kamu tidak akan dapat. Andaikan pun kalian dapat, ini nyatanya Pak dapat dunia, saya kebun lebar, tanah lebar, mobil luas, istri 7 umpama, pangkat jenderal lah umpama. Andaikan pun dapat tidak akan banyak. Andaikan pun dapat tidak akan banyak. Andaikan pun banyak itu tidak akan lama. Umpama DPR ya 5 tahun, kepala desa ya 6 tahun 5 tahun lengser, kadang belum sampai 5 tahun dilengserin orang. Itu begitu ya. Kebun juga begitu. Jadi andaikan pun dapat tidak akan lama. Andaikan nih, tapi Pak nyatanya saya lama Pak. Dari mulai saya beristri, warisan dari mertua banyak kan. Lama. Tapi ternyata lama itu kamu tidak akan puas. Andaikan kalian cari dunia, kalian tidak akan dapat. Andaikan pun dapat tidak akan banyak. Andaikan pun banyak, kamu tidak akan puas. Andaikan pun puas tidak akan lama. Kadang baru enak-enaknya lah stroke, kadang baru enak-enaknya lah apa, darah tinggi ya kan. Nah, lagi enak-enaknya apa namanya sekarang tuh diabetes ya kan, makan ini tidak boleh. Nah terus puasnya dari mana ya kan? Puasnya itu dari mana? Itu kalau dunia makan seenak apapun loh, paling mentok 3 piring itulah nak pecah perutnya. Karena itu tadi, andaikan pun lama, andaikan pun banyak, tidak akan puas. Itu begitu, terbatas di dunia ini. Beda dengan akhirat. Andaikan kita cari pasti dapatnya, selain dapat pasti banyaknya, selain banyak pasti lamanya, kalau di akhirat itu selama-lamanya, selain lama ya pasti puasnya, rodiatam mardiyah. Kita yo ridho, rela, puas juga diridhoi. Nah itu seperti itu. Ya, terserah kita sendirilah, pilihannya kita sendiri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubihim wa minal ladhina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam ya'tuka yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i yaquluna in utitum hada fakhuduhu wa ilam tu'tau fahdaru wa man yuridillahu fitnatahu falan tamliku lahu minallahi syai'a ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubuhum
lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Shadaqallahul adzim wa huwa alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Yes.